Jadi kalau menurutku waktu itu nggak bisa dibagi. Hmm. Bisanya itu ada yang harus dikorbankan dan yang dikorbankan itu harus dibuat mengerti. Kalau kalian punya teman-teman yang care sama kalian, Mhm. yang positif gitu ya, jadi rangkul mereka. Dengan 1 orang atau 2 orang aja ketemu itu biasanya udah rame. Apalagi Bertiga. 3, serangan nih 1 lawan 2 nih. Ada Aldo dan Ivan Ivan, dan oke. Ivana. Dan Ivana. Iya, couple ada Ivan, Ivana, ya kan, cewek, cowok, ada Aldo. Pihak Nah, 3 berarti oke. aku lagi sibuk kuliah ya, S2, Mhm, terus juga kerja, ada tender di bidang IT, mhm, organisasi, mhm. organisasi sosial. Udah sih itu aja. Itu banyak Oh, loh. Itu banyak. aja, itu It aja itu katanya. aja. Nggak sebanyak Mas Aldo kali ya. Es, Mungkin jangan merakyat. Ah, iya. di kerjaan, Lah iya. hobi basket juga Mhm. ada event, lalu dunia fashion lah seperti itu. Spesial. Tapi Rangkul. kalian ada hubungan apa sih sebenarnya? Pertemanan di bidang apa? Ataukah masih bersaudara? Ataukah ada pekerjaan bareng atau gimana? Sebenarnya saya tuh kan punya teman gitu ya, udah Mhm, deket sama keluarga ya, biasanya kami sebut aspri lah, tapi bukan aspri sebenarnya, cuma mhm, udah kami anggap kerabat gitu kan. mhm, Terus mhm. punya kenalan, kenal-kenal, akhirnya dikenalin. Jadi kayak temennya temen gitu loh, temennya temen. Oh, Tapi ternyata si Mas Ivan ini juga satu circle gitu, maksudnya circle di mana nih? di apa ya, grup pengajian ya, Iya. Oh, ih, gitu. agak jauh ya ini. Agak melenceng. Kaget tapi seneng aja dengernya gitu kan. Pertanyaannya circle di apa ini? Apakah di olahraganya tadi? Apakah di kuliahan gitu? Ternyata di circle yang lain ya justru. Selain itu Mm-mm. ada. Asik Iya. ya. Maksudnya anak muda zaman sekarang gitu loh kan asik gitu loh. Oke, jadi akhirnya nyambung ya. Tapi lagi ada nggak sesuatu yang mungkin lagi kalian kerjakan bareng selain di yang tadi? Rencananya sih kasih tahu nggak Kak? Mau. Nah, kasih tahu aja lah. Ada sih Kak. Jadi saya sama Mas Aldo ini nantinya Hmm, ke depannya lebih ke dunia fashion seperti itu dengan kenalan kita, tim kita nantinya mencoba untuk lebih berfokus ke sana. Untuk selebihnya mungkin Mas Aldo bisa menjelaskan. Silakan Mas Aldo. Iya, Gimana soalnya gimana? kami modalnya udah ada gitu loh, Mbak. Kan dia modelnya dia Oh, gitu. Modalnya model ya. Modalnya model ya dia ini Modalnya gitu. ada. Terus dia Diapain? Modal. dieksploitasi. Followernya lumayan gitu. Cium peluang dan hmm, memaksimalkan peluang. toh. Harus dieksploitasi, jahat juga ya. Ini sama salah satu yang saya sebutkan tadi Hah? support sistemnya gitu. Oh, Harus ada yang nge-push, mendorong, mengeksploitasi ya. iya Mas sih. Aldo ini. Atau yang tahu itu akhirnya terjadilah sebuah eksploitasi tadi. Eksploitasi. Mungkin. Ya masih diskusi aja sih. Cuman kalau aku sama Ivan ini lebih sebenarnya bukan ke rekan bisnis ya, tapi ke teman yang istilahnya apa tuh, sefrekuensi gitulah. Sefrekuensi. Frekuensi ada obrolan-obrolan yang aku tuh nggak temuin di teman lain, tapi ketika aku ngobrol sama Mas Ivan atau Dapat. temannya Mas Ivan yang kenalin Mas Ivan ke aku itu kayak, oh ternyata masih ada ya kita Yang teman yang sepemikiran gitu loh. Oke. Itu hanya bicara soal bisnis ataukah yang lain-lain? Frekuensi yang sama tadi. Banyak hal. Ya, ya banyak hal, terutama pertemanan. Tapi kami udah mulai kepikiran bisnis sih, terutama kan di zaman sekarang ini kan apa ya, bisnis digital tuh masif banget kan. Mhm. Nah, tak lihat Ivan nih potensinya besar banget dan kenalan-kenalannya juga banyak gitu kan, sering di-endorse gitu. Ah, Sepatu, kenapa jam gitu? tangan, baju gitu kan. Iya, Dan iya. adikku itu kan juga Indonesian Idol kan sebenarnya Ah, kan. ah. Yang ya walaupun adikku pengen tak undang ke sini, cuma susah banget gitu. Jadwalnya sangat-sangat padat gitu kan. Iya, ada Ivan dulu gitu kan. Jadi ya mulai kepikir lah, apa nih yang bisa kita kerjain? Mungkin nanti endorse atau buat apa ya, jualan online. Kan kalau orang udah exposure yang besar tuh kan
mau ngapain aja itu mudah Bisa, gitu kan. Heeh, gampang gitu. kesempatan lah itu. Betul. Nah, ini juga menarik nih Mas Aldo. Jadi, salah satu mungkin, yang bisa kita angkat temanya bagaimana menggali potensi diri seperti yang Mas Aldo mungkin sudah lakukan ke, Mas Ivan gitu ya. Jadi Oh. kan ini kan maksudnya, oh ada potensi nih yang bisa ini sebenarnya gimana sih cara kita untuk bisa tahu itu? Kalau aku nih ya, kalau aku itu sebenarnya gara-gara terdorong gitu. Hmm. Aku Mhm, terdorong soalnya adik itu kan punya bakat, udah heeh, terkenal ya kan, mhm, mhm, income-nya nggak usah ditanya lah. mhm. Jadi aku sebagai kakak itu kayak mikir, oh adikku Bisa. kayak gini ya gitu. Nah aku apa gitu loh yang tak banggain ke keluarga ataupun ke diriku sendiri itu apa. Terus Mhm, mikir-mikir, oh ternyata akademis oke juga lah. Tak coba mhm, serius di akademis, mhm. S2, terus nerbitin beberapa artikel ilmiah, dan nanti ya insya Allah kalau ada kesempatan ya pengen lanjut S3. Kalau bisa ya Atau mungkin nanti mau nyanyi juga kayak adiknya? nyanyi apa ya, nggak Nggak tertarik. kalau dibilang bisa ya bisa aja Oh, gitu. Pernah, pernah. Coba. Cuman, oh jangan, jangan di sini malu. Kalau ada adik ya, Ya, ya nanti itu. kalau nah, Ah, itu bisa mungkin di seperti mm, apa gitu nyanyi. Nah, tapi kalau si Mas Ivan ini kan potensinya udah kelihatan gitu kan. Mhm, Dari mhm. dirinya sendiri kan udah ada gitu loh bakatnya. Nggak bisa nyanyi. Nah, nah, yang harus kita sadarkan. Nah, itu jadi sama sana Mas betul, betul. Saldo serius. Jadi kadang itu kalau Mm, kita sangat butuh orang lain itu dia nggak merasa, kita nggak merasa ini apa sih malah minder atau apa gitu ya. Hmm, Nah kalau mungkin oke kita lagi ya, ada ini nih ada Mas Ivan nih. heeh. Mas Ivan bisa lihat potensi Mas Saldo sendiri potensi apa sih yang bisa Mas Saldo lihat dari seorang Ivan Ivan. Putra Iswanto, ya kan? Ada, Apa coba gimana cara kita untuk bisa mengenali atau tahu orang lain punya potensi itu, Mas? Iya, sebenarnya kalau mau diseriusi kan dia juga setauku atlet basket ya. Itu sebenarnya kalau mau fokus di situ bisa. Cuma kan bener-bener harus apa ya, ngeluangin waktu dan ninggalin yang lainnya gitu. Nah, Atau mungkin betul. model, model tuh masih masuk akal. Kan Mhm, dia juga sering di-endorse kan. Dan beberapa brand yang endorse itu bukan brand-brand yang kelas bawah banget gitu loh. mhm. Itu sebenarnya ada potensi sih di situ. Tinggal mau fokus di mana atau pilih di Tinggal mana gitu ya. nah, tinggal saya mau saya pilih fokus di semua mana. gitu. Nah, ini masalahnya kalau pilih semua ini bisa maksimal nggak sih? Nah, Bisa nggak bisa nggak? sih. Kalau ya kalau mungkin bisa apa ya, kelihatan jago gitu lah, kelihatan Hmm. wow gitu, tapi nggak akan bener-bener dapet dari Mhm, satu bidang gitu. Pasti Hmm. akan apa ya, nggak fokus tuh bikin pernah nggak sih dengar kayak gini, mending mending menguasai satu bidang. Ini pernah dibilang sama David Gadgetin kalau tahu ya, oke. YouTuber yang Aha. biasa nge-review Viewers, eh, handphone. handphone, barang elektronik lah, gadget Hmm. lah pokoknya. Mhm, Itu lebih baik fokus atau menguasai satu bidang mhm. daripada kita tuh sok-sokan ngambil banyak bidang. Sedikit-sedikit Iya, tahunya. tapi cuma tahu sekedar kulitnya Mhm, aja gitu. mhm. Kayak gitu Tahu sih. sedikit dari banyak hal atau tahu banyak dari sedikit hal, Iya. kira-kira gitu ya. Dan terasa Mas Ivan sih kayaknya nggak tahu kalau kayaknya nggak mungkin kalau dia nggak tahu potensinya. Menurutku ya, karena kan dia udah di endorse beberapa kali tuh, followernya banyak. Masa iya sih nggak tahu potensinya? Terus aja. Gi- sih berjalan semua tadi banyak Hmm. banyak bidang mungkin masih dalam proses penilaian atau mana nih yang paling menguntungkan dan menyenangkan Oh nih iya, masuk ke sana Sih gitu mungkin seleksi dia masih seleksi mungkin boleh gitu ya. seleksi. Dan kan masih sekolah kan, masih Mhm, sekolah mhm, terus apa ada kerja di kantor gitu ya. Jadi Hmm. mungkin mhm. belum kelihatan. Nanti mungkin kalau udah lulus terus karirnya udah mulai naik nanti Aha, kelihatan bisa milah-milah. iya seleksi alam ya Seleksi. seleksi lagi Heeh. seleksi juga sih ya. Nah kalian nih sebagai apa ya orang-orang yang sibuk belajar juga kemudian banyak kegiatan gitu gimana sih cara bagi waktunya itu kan susah sebenarnya gitu kan. Kenapa sih kalian memilih sibuk banget gitu? Sementara di luar sana tuh banyak loh anak-anak muda yang mungkin lebih ya udah kuliah-kuliah aja, ngabisin waktu banyak dengan nongkrong dengan teman-teman di luar. Kalian lebih Hmm. memilih berorganisasi, ada yang berbisnis mungkin seperti itu. Apa sih yang ada di pikiran Mas Aldo dulu deh? Oh, Hmm. aku dulu. Mhm. Aku tuh ya, Senior dulu. kalau aku tuh nggak percaya Mbak sama apa ya kalimat soal membagi waktu. Menurutku waktu itu nggak bisa dibagi. Menurutku ya, karena kalau kita fokus di pekerjaan, Mhm. keluarga itu pasti berkurang waktunya.
Oke. gitu. Kita fokus di keluarga aja, kita nggak bisa fokus kerja. Mhm. Jadi mesti ada yang dikorbankan. Kita mau pintar, kita belajar, bangun pagi atau kita begadang gitu ya, pasti waktu tidur kita yang berkurang kan, Mhm. kesehatan menurun. Pasti ada yang ngalah, pasti ada yang Pasti ada yang dikorbankan. dikorbankan. Jadi kalau menurutku waktu itu nggak bisa dibagi. Hmm. Bisanya itu ada yang harus dikorbankan dan yang dikorbankan itu harus dibuat mengerti. Kayak contohnya, aku kan lagi kerja kan, sambil kuliah S2. Ya. Nah, itu otomatis motong waktu keluarga, gitu. Pasti keluarga yang jadi korban. Ya. Nah, itu ya aku nggak bisa bilang aku adil atau gimana ya, namanya usaha kan. Tapi pasti nggak adil gitu rasanya. Pasti waktu keluarga itu lebih sedikit. Mau nggak mau pasti lebih sedikit ya. Heeh, karena misal pagi sampai sore kerja gitu ya, habis itu malamnya lanjut kuliah gitu. Belum lagi ngerjain tugas, pasti ada yang dikorbankan. Jadi yang berkorban ini harus tak buat mengerti. Dengan cara Dengan cara kalau kita ada waktu senggang ya kita ajak apa ya family time, kita ajak jadi liburan ada atau kompensasi yang mereka terima iya tentunya. atau sekedar makan bareng atau kalau nggak bisa keluar pun minimal ngobrol gitu di kamar. Kadang kan orang-orang kalau udah pada sibuk itu bahkan di rumah itu HP-nya kebawa gitu. Di Tuh. luar HP-an, di rumah HP-an. Jadi kayak kapan waktu buat keluarga gitu. Tapi ya itulah kita harus benar-benar nggak ada yang bisa dibagi sih sebenarnya. Adanya bisanya itu dikasih pengertian kalau menurutku ya. Oke, kalau tip gimana? Iya, agak benar nih. Kalau dibagi waktu tadi ya, Ah, sebetulnya sebelum saya ini sih, saya waktu kuliah waktu itu, saya mahasiswa kupu-kupu malah, Kak. iya. Kuliah pulang. Mungkin karena saya mengalami masa itu ya, ya nggak enak juga sebetulnya kalau nggak ada kesibukan. Apapun itu nggak ada kesibukan, terutama yang bermanfaat lah istilahnya. Jadi saya mencoba untuk menyibukkan diri seperti Mhm. itu. Nah itu kebetulan saya juga karena kerjaan saya, karena hobi saya yang menghasilkan ya saya lanjutkan. Selagi saya masih bisa menghandle-nya itu. Tapi tetap semua ada yang harus mengalah ya, Pak ya. Tetap Ya, nggak bisa berjalan nggak bisa. semuanya secara benar-benar adil gitu. Kayaknya memang susah ya. Ya udah deh. Kalau gitu apa nih kalimat terakhir? Kalimat terakhir sepil. Udah selesai deh. Terus apa nih Mas Aldo? Ini namanya apa dulu? Semuanya punya potensi ya kan gitu. Kita punya kelebihan, kita punya sesuatu yang bisa kita kembangkan. Nggak harus nunggu orang lain yang ngedorong dulu atau gimana gitu. Oh, kalau itu depends on ya. Maksudnya tergantung juga gitu. Ada orang yang memang mencari jati dirinya atau potensi dirinya itu dia harus merenung dulu, mikir. Mungkin dia ngopi-ngopi sendiri atau Me misalkan time. mendaki gunung sendiri, me time sendiri, heeh. Dia baru Mendaki gunung ketemu, sendiri, serem juga ya heeh, sendiri. dia baru ketemu oh, ternyata Kenapa ke goa ini sendiri? gitu kelebihanku. Ada yang memang harus disadarkan. Nah, itu kan makanya fungsinya pertemanan kan gitu. Kadang ada teman kita yang mungkin down, nggak ngerti dia bisa apa gitu kan. Itu ada yang harus disadarkan Iya, memang. iya, iya. Betul, Tapi betul. Heeh. positif ya, justru Mm-mm. bikin maju kita gitu ya. Ya, intinya cari teman yang positif aja. Karena kalau diri sendiri udah kita ngaca misalkan apa ya kelebihanku ya. Belum nemu-nemu nih. Ya mungkin heeh. Jadi apa gitu ya? Mungkin lingkungan kita yang bisa nampar kita nanti. Ini loh kelebihanmu gitu kan. Sebelahnya gimana? Betul. Kalau aku benar sama Mas Aldo mungkin ya, kita harus temenan sama teman-teman yang positif. Mhm. Berarti kalau nggak positif, berarti kita harus keluar gitu ya. Yes. Kita harus keluar. Bukan berarti kita memutus ya, Mhm. tapi lebih ke mengurangin aja ya gitu. Jadi kalau kalian punya teman-teman yang care sama kalian, Mhm. yang positif gitu ya, jadi rangkul mereka gitu. Makin sini makin adem nih ya. Ya, Em, semoga semakin oke ke depan, Amin. semakin banyak bisa dikerjakan hal-hal positifnya. Syukur-syukur kalau bisa cuan bareng ya. amin. Amin, amin.
ini anak muda di luar sana, waduh merasa tua banget ya. Teman-teman smart pickers ini banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya bahwa sebenarnya kalau emang kita hanya mengandalkan diri sendiri untuk tahu apa sih potensi yang bisa kita gali, tidak semuanya punya kemampuan itu. Kadang memang kita butuh orang lain. Seperti seorang Ivan butuh seorang Aldo, seperti seorang Ivana butuh teman-teman ini juga gitu kan. Kan asik banget gitu kalau kita bisa saling mengisi ya. Iya. Mau lagi ya kapan-kapan ya? Iya, Boleh. Siapin materinya ya. oke. Mau. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.